Oke, selamat pagi. Welcome back. Ya, ini kita sudah hadir di hari kelima International Language Carnival. Untuk para peserta, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan semoga kalian di sana sehat-sehat ya. Jadi, International Language Carnival ini adalah salah satu kegiatan yang diadakan oleh Bina Bahasa Jaya Universitas Semarang yang hari ini sudah ada di penghujung ya karnivalnya. Sudah ada di hari terakhir di hari kelima yang dari sejak hari pertama kemarin ya, dari hari pertama sudah belajar bahasa Mandarin. Terus kemudian sudah mempelajari bahasa Perancis. Di hari ketiga ada pembelajaran bahasa Arab, diikuti oleh pembelajaran bahasa Jepang, dan di hari ini satu hari yang paling ditunggu-tunggu ya untuk semua dan kalian yang sudah ada dan ada di sini. Sekarang saya sudah lihat di sini ada sekitar ratusan orang ya, dan saya lihat anemonya paling banyak adalah bahasa Korea. Jadi di hari ini memang benar. Jadi di hari terakhir, hari kelima adalah ya it's time for us ya, ini waktu kita untuk belajar tentang bahasa Korea. Korea manakah itu? Korea Utara atau Selatan? Nah, kita lihat aja nanti. Ya, dan tentu saja kegiatan atau webinar hari ini selain USM ya yang memiliki Bina Bahasa Jaya ini melaksanakan acara ini juga bekerja sama dengan beberapa pihak ya. Salah tiga diantaranya ada unit pelaksana teknis atau UPT ya dari UPT Bahasa Unisnu Jepara, jauh ya. Kemudian ada lagi dari STI BPD dan ada lagi dari STI Semarang. Oleh karena itu nih ya saya pengen cek ombak dulu gitu ceritanya. Oke. Jadi yang pertama coba saya pengen tahu nih. Jadi silakan kalian kalau misalkan sudah hadir bisa open mikrofon, kemudian nanti saya begitu membuat suara. Ya, saya mau cek-cek dulu nih sebelum kita masuk ke acara. Apakah sudah hadir dari Unisnu Jepara? Hadir. Suaranya? Hadir. Oke, sudah. Next, ada dari XTBPD. Apakah sudah ada di sini? Waduh, oke. Ada lagi dari STI Semarang, apakah sudah ada juga? Oke, jadi malah ada yang ini ya dari luar juga ya. Jadi ini terbuka untuk umum karena memang untuk belajar bahasa tidak harus ya mahasiswa tapi juga bisa untuk umum juga bisa belajar bahasa. Nah, sebelum masuk ke dalam acara, jadi terima kasih sekali sudah hadir dengan semangat di pagi ini. Sebelum masuk nanti ke pembelajaran atau ke acaranya, alangkah baiknya ya sebelum kita mulai doa terlebih dahulu. Jadi mari kita doa bersama ya sebelum memulai semua rangkaian kegiatan acara pada hari ini. Untuk kalian semua juga yang ada di semua tempat bisa mengkondisikan diri ya untuk berdoa. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Oke, cukup. Berdoa bersama sudah. Dan setelah berdoa bersama ini akan dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya. Jadi untuk kalian semua, ya silakan menyesuaikan diri karena berikutnya adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, selesai. Sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan menyanyikannya, jadi sudah bisa dilanjutkan ke acara berikutnya ya. Dan mungkin yang paling ditunggu-tunggu nih, karena di sini sekarang di saat ini nih peserta sudah bertambah kembali dan saya bisa melihat wajah-wajah ceria yang pagi ini sudah nggak sabar banget pengen tahu seperti apa sih bahasa Korea itu ya nggak sih? Oke, jadi sebelum kita kemana-mana dan mumpung kalian juga masih fresh, ya saya bisa lihat dari wajah-wajah kalian masih fresh banget ya.
Oke, jadi kita mungkin bisa foto bareng dulu kali ya. Jadi sesi berikutnya adalah sesi foto bersama. Kalau anak sekarang sih bilangnya ini sesi foto bareng gitu ya. Jadi silakan untuk kalian yang ada di sana yang mungkin masih belum uh, open camera atau belum membuka kamera, silakan kalian bisa siap-siap dulu, tarik nafas, buka kamera, menata rambut, pergi ke salon ya mungkin ya, atau pesan dulu hairdresser kalian untuk touch up, oke? Karena setelah ini kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum masuk ke acara, yang mumpung masih segar semua. Karena di sini sudah ada sekitar 215 peserta, dan ini adalah rekor terbanyak peserta ya selama webinar International Language Carnival. Wah, ini mungkin kalau kalian sudah di sini sudah tepuk tangan semua kali ya. Gitu. Oke, jadi untuk kalian silakan open cam dan siap-siap di depan kamera karena kami akan mengambil gambar ada sekitar berapa slide ini ya? Oh, ada sekitar 4 sampai 5 slide. Ada 4 slide di sini. Ya, jadi silakan open cam dan dari pihak kami tarik nafas dulu ya. Hembuskan lagi, siap untuk ambil foto ya, bersiap dari slide pertama dulu mungkin silakan kalian siap-siap. Oke, saya hitung ya. Saya bantu hitung. Dari slide pertama dulu. 3, 2, 1. Oke, ya kalian harus senyum terus karena nggak tahu kalian ada di slide berapa gitu kan. Oke, slide berikutnya 3, 2, 1. Oke, next. Ya, mungkin bisa kasih tanda gitu. Oke, 3, 2, 1. Ya, slide terakhir. Bisa tahan dulu senyumnya ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Baik, jadi sudah foto bareng ini udah agak lega ya, karena yang penting sudah foto dulu. Gitu, oke, nah berikutnya seperti yang sudah kalian tunggu-tunggu dan pasti semuanya udah gak sabar lagi nih lanjut ke acara berikutnya, karena setelah ini udah pada ketawa-ketawa pada semangat dulu tuh. Oke. Nah, setelah ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu banget oleh kalian. Ya, jadi dimanapun kalian berada, silakan simak ya penjelasan berikut ini oleh salah satu mentor handal yang dimiliki oleh Bina Bahasa Jaya. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih. BBJ itu apa sih sebetulnya? Ya kan? BBJ adalah singkatan dari Bina Bahasa Jaya. Bina Bahasa Jaya itu apa sih? Bina Bahasa Jaya adalah salah satu lembaga bahasa yang dimiliki oleh Universitas Semarang, ya, yang lokasinya ada di USN juga. Jadi dan BBJ ini memiliki beberapa mentor, ya, yang salah satunya adalah mentor bahasa Korea. Oke, mentor bahasa Korea ini kalau di BBJ di sini ya kita sebut Sam, yang itu adalah Sam Rati. Saya mau panggil-panggil dulu nih, Sam Ratinya sudah ada belum ya? Halo Sam. Sudah hadir. Apa kabar? Cobalah Sam bersuara sedikit gitu. Bersuara di sini. Oke, udah bisa. Karena suaranya Mas seneng banget. Jadi ini sudah ditunggu-tunggu loh, Sam. Ditunggu-tunggu banget loh ini kita udah foto ya, udah berdoa, udah Indonesia. Ya, nah ini acara puncaknya nih. Sebentar, sebelum Sam menjelaskan macam-macam ya. Jadi mungkin ada baiknya dulu nih saya perkenalan dulu ya, Sam. Ini siapa sih sebetulnya? Ya, sebetulnya siapa sih? Siapa dia yang sudah ada di pampang posternya di mana-mana itu, gitu. Jadi beliau, sih kata beliau, beliau ini adalah nama aslinya Ratih. Tapi kalau di sini dipanggil Sam Ratih, nanti mungkin bisa dijelasin ya kenapa bisa dipanggil Sam gitu. Ya, kemudian apakah Sam itu harus di depan atau di belakang nama dan seterusnya gitu nanti mungkin bisa jelasin. Ya. Jadi saya perkenalkan dulu ini adalah nama lengkapnya adalah Ratih Ratih Dwi begitu dan pernah berkuliah juga ya gini-gini pernah kuliah loh gitu dan nggak main-main nih
ya, pernah berkuliah di Malang, di Politeknik Negeri Malang, yang nanti entah apa hubungannya tiba-tiba bisa bahasa Korea. Dan kemudian pernah menempuh pendidikan di teknik elektro dan di prodi teknik listrik ya malah ya gitu dia. Entah karena kesetrum bahasa Korea atau bagaimana nggak tahu nih, kita tanya aja nanti ya. Terus kemudian pengalaman bekerjanya sudah sejak dahulu kala sampai saat ini dari 2014 ya, beliau itu ada job begitu kan sampai sekarang bahkan sebagai sekretaris divisi infeksi dan penyakit tropik gitu. Kemudian dari tahun 2021 sampai sekarang sebagai tutor ya, tutor di SKWU. SKWU adalah Speak Korean with Us gitu. Dan pengalamannya sudah panjang banget karena di sini keterangannya mengajar secara online selama 1.800 jam. Mungkin ini bisa nanti kita tambah ya, supaya bisa masuk rekor di Indonesia gitu. Terus dari tahun 2022 sampai sekarang menjadi penerjemah jurnal internasional bahasa Korea, agak main-main. Jadi bahasa Korea, nanti kita tanya juga. Terus kemudian beberapa proyek yang pernah diikuti adalah Korean Course Level 1 and 2 di Universitas Brawijaya Malang, dan juga pernah mengikuti proyek di Excellent Contributions Asian Republic of Korea Commemorative Summit 2019 di Busan. Di Busannya langsung. Ya, narasumber dalam acara Second and Third International Language Carnival oleh BBJ USM sampai sekarang. Alhamdulillah. Gitu. Ya, sudah nggak sabar lagi nih ya setelah ini. Saya sapa-sapa dulu aja deh kalau gitu. Sam, apa kabar Sam? Baik, Kak Nanda. Halo. Kalau kita baru ketemu tuh ngomongnya apa sih? Annyeonghaseyo gitu apa gimana ya? Nanti Annyeonghaseyo. Halo, apa kabar? saya diajarin ya, kita nanti diajarin ya Sam ya, supaya lebih handal gitu loh. Mungkin saya bisa agak sedikit mundur supaya wajahnya bisa kelihatan nih. Mas, gitu loh. Tipe tinggi. Oke. Gitu. Oke, Sam. Kira-kira nanti yang disampaikan apa aja, Sam? Hari ini materinya tentang traveling. Tuh, nanti kita sedikit-sedikit belajar sebelum traveling ke Korea itu harus belajar apa dulu, gitu. Oh gitu. Oke. Jadi mungkin nanti bisa share screen gitu kan dan menjelaskan materinya. Tapi sebelum masuk ke materi, Sam, jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh para peserta ini supaya semangat, ya, supaya semangat. Jadi, guys, wah, saya kebiasaan panggil guys nih. Jadi, para peserta semuanya yang sedang berbahagia saat ini, yang sudah nggak sabar lagi, kalian bisa dengan aktif nanti mengikuti penjelasannya, boleh mencatat, boleh juga kalian nanti simak yang mungkin perlu ditanyakan apa gitu. Karena dalam penjelasan nanti akan panjang banget penjelasannya. Ada juga sesi tanya jawab setelah penjelasan gitu. Dan jangan lupa kalian kalau aktif nanti ya, aktif, kreatif, inovatif, ada 10 hadiah menanti untuk kalian. Hadiahnya apa aja sih? Yang pertama ada voucher TOEFL dari BBJ. Ya, dengan mempunyai voucher ini kalian bisa ikut tes TOEFL ya dengan beberapa keistimewaan di dalamnya. Yang berikutnya ada lagi voucher kursus, karena khususnya kan nggak cuma bahasa Korea aja ya, sama ada bahasa Mandarin, Perancis dari kemarin tuh, kemudian bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Inggris ya, bahkan atau kalau di sini kalian ada teman-teman bule pengen belajar bahasa Indonesia, BBJ bisa menyediakan para orang asing ini untuk belajar bahasa Indonesia bersama kami, begitu ya. Kemudian ada lagi goodie bag bagi yang beruntung nih 10 orang siapakah saja itu, makanya kalian nanti aktif partisipatif ya dalam mengikuti acara di hari ini. Oke, Sam sudah siap dengan penjelasannya? Sudah siap. Oke, mari kita mulai saja. Sam, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Sam Rati. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sebelum saya memulai materi hari ini, perjalanan ke Korea, saya mau berterima kasih kepada Bina Bahasa Jaya USM, Bu Dini, Pak Yoga, dan tim lainnya, karena masih memberikan saya kesempatan untuk membagi ilmu tentang
Korea ke teman-teman sekalian. Terima kasih untuk Miss Nanda yang hari ini jadi moderator, selalu memberi saya semangat setiap harinya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Wah, saya nggak nyangka kalau bakal banyak seperti ini. Semoga materi yang saya berikan ini memberikan sedikit wawasan untuk teman-teman yang mau traveling ke Korea. Gitu. Terima kasih. Saya izin share screen. Oke, baik. Materi hari ini tentang traveling. Traveling, bahasa Korea dari traveling itu adalah yoheng. Kita bacanya yoheng, gitu. Yo di sini, yo. Berikutnya ada heng, artinya traveling. Gitu. Jalanan traveling ke Korea. Berikutnya, ungkapan salam. Di Korea itu ada beberapa ungkapan salam, tapi yang kita pelajari hari ini yang sering digunakan, yang sering diucapkan oleh native di sana. Ungkapan salam yang pertama, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo artinya halo, apa kabar? Kalau kita ketemu sama orang pertama kali, itu boleh annyeonghaseyo, seperti itu, sambil menundukkan badan. Annyeonghaseyo. Berikutnya ada annyeonghi keseyo. Annyeonghi keseyo. Yang ketiga, annyeonghi gaseyo. Oke, dua ini mirip. Jadi harus diperhatikan kapan kita pakai ge dan ga. Tuh, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo itu bentuk informal dari halo apa kabar, tapi sudah termasuk sangat baik untuk teman-teman yang baru pertama kali ke Korea misalnya. Untuk bahasa formalnya, ini adalah annyeonghasimnika. Annyeonghasimnika artinya halo apa kabar juga, tapi bentuk formal. Nah, di sini perlu diperhatikan tulisannya adalah annyeonghasimnika. Nah, dia ada biepnya, ada B. Dia bacim biap atau konsonan biap kalau bertemu sama nian di sini, biap ketemu sama nian, si biapnya ini hilang dan berubah menjadi miem. Jadi bacanya bukan hasib nikah, anyong hasib nikah, bukan, tapi anyong hasim nikah. Anyong hasim nikah, seperti itu. Ninnya tetap. Yang hilang hanya biapnya aja. B. Ini aja yang hilang. Oke, berikutnya. Annyeonghi keseyo. Annyeonghi keseyo itu diucapkan oleh orang yang pergi kepada orang yang tinggal. Misalnya kita ada di kafe nih, wah rame-rame. Terus saya bilang, oh Yorobun, saya ada keperluan nih, saya pergi duluan ya. Tuh. Saya bilang ke teman-teman, annyeonghi keseyo, annyeonghi keseyo Yorobun. Artinya, selamat tinggal, gitu. Tinggal di tempat tersebut. Dan teman-teman mengucapkan salam ke saya, annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo, Sam. Artinya selamat jalan. Nah, jadi annyeonghi gaseyo, selamat tinggal diucapkan oleh orang yang pergi kepada orang yang tinggal, dan annyeonghi gaseyo diucapkan oleh orang yang tinggal kepada orang yang pergi. Artinya selamat jalan. Oke, mari kita ucapkan sama-sama mulai annyeonghaseyo sampai annyeonghi gaseyo. Boleh open mic ya, Kak Nanda? Boleh, Kak. Boleh. Oke. Baik, mari kita ucapkan sama-sama ya. Yang pertama, annyeonghaseyo. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Yeay. 안녕하세요. 안녕. Berikutnya, annyeonghasimnika. Oke, 잘했어요, 여러분. annyeonghasimnika. Biaknya berubah jadi miem ya. Jadi 안녕하십니까? keren. Berikutnya ada annyeonghi keseyo.
안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 네, 안녕히 계세요. berikutnya ada 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 안녕히 가세요. Oh, keren. Wah, sudah siap ke Korea nih ya, teman-teman. Siap banget, Sam, siap. Oke, nah ini ungkapan salamnya udah bisa. Terus gesturnya yang kita lakukan kalau ketemu sama orang Korea nih. Ini gestur yang paling benar. Nah, kita membungkukkan badan seperti itu, tangannya di depannya perut atau di samping badan. 안녕하세요, 안녕하십니까. Seperti itu, membungkukkan badan. Kalau misalnya orang yang kita beri salam itu sangat kita hormati, membungkuk badannya itu bisa sampai 90 derajat. 안녕하세요, 안녕하십니까. Tuh. Dan berikutnya adalah yang kurang tepat ya kalau kita ketemu orang pertama kali. 안녕하세요, 안녕하세요 gitu. Kurang tepat ya. Apalagi kita bilangnya 안녕. 안녕 itu digunakan untuk teman sebaya atau orang yang umurnya di bawahnya kita. 안녕. Tapi kalau untuk orang pertama kali tidak boleh menggunakan 안녕. Bolehnya pakai 안녕하세요 gitu. Oke, ini gestur yang tepat, membungkuk seperti itu, dan ini yang kurang tepat. Opa gitu. Tapi kalau untuk ketemu idol boleh lah seperti itu ya, opa, biar di notice. Kalau aku ketemu Sam berarti yang mana nih? Yang opa gitu. Boleh, Kanada. Tapi itu bukan dia suruh sakit perut kan, Sam? Bukan kan? Bukan, aduh, sakit perut itu bukan. 안녕하세요 gitu. Oke. Udah dari ungkapan salam, kita ke ungkapan terima kasih. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak ungkapan terima kasih dalam bahasa Korea? 감사합니다. 고마워. 감사합니다. Oh, banyak yang tahu ya. 감사합니다. 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 Oh, 잘했어요. Oke, ungkapan terima kasih ya. Ungkapan terima kasih adalah 감사합니다. Jangan lupa di sini ada bacin biep ketemu sama nian. Kembali lagi biep kalau ketemu nian, biepnya ini hilang berubah menjadi nian. 감사합니다. Dan 감사합니다. 네, 감사합니다. berikutnya ada 고맙습니다. 고맙습니다. Ya, biep ketemu nian. 고맙습니다. Artinya sama-sama terima kasih. Jadi mau pakai 감사합니다, 고맙습니다 itu sama aja. Tapi kalau misalnya kita mau formal banget pakainya yang 감사합니다. Lebih baik, lebih disarankan. Nah, 고맙습니다 ini ada dua macam lagi, dibagi jadi dua. Itu 고마워요 dan 고마워. Nah, si 고마워 ini bentuknya informal. 고마워요. 여러분 고마워요. gitu. Terus yang 고마워 ini bentuknya 반말 yang bisa digunakan oleh teman sebaya. 고마워. 고마워요. 고마워. 감사합니다. 고맙습니다. Gesturnya sama kayak kita mengucapkan salam tadi. Bentuknya seperti ini. 감사합니다. 고맙습니다. Gitu, membungkuk. Ya, atau seperti si adik kecil ini. 감사합니다. 고맙습니다. Seperti itu. Semakin membungkuk seperti ini, seperti si adik kecil, semakin kita mengungkapkan rasa terima kasih yang besar. 감사합니다. Oke, mari kita ucapkan sama-sama. 감사합니다. 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 잘했어요. berikutnya, 고맙습니다. 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 네, 맞아요. lalu, 고마워요. 고마워요. berikutnya yang terakhir,
고마워. 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 잘했어요, 여러분. wah, keren. Oke. Jadi jangan lupa kalau ada bacim atau konsonan akhir biep atau b ketemu sama n atau nien, biepnya hilang ya, berubah menjadi m. 감사합니다. 고맙습니다. gitu. 안녕하십니까. Jadi bacanya bukan 감사합니다, tapi 감사합니다. Wah, udah naik level nih teman-teman ya. 잘했어요. Berikutnya ada ungkapan maaf. Ada yang tahu ungkapan maaf dalam bahasa Korea? 죄송합니다. 미안해요. Oke, bagus. Ungkapan maaf ada 죄송합니다 dan 미안합니다. Dan 미안합니다. Ada dua, ya. Bedanya kalau 죄송합니다 dia formal, lebih sering digunakannya daripada 미안합니다. Jadi disarankan pakainya 죄송합니다. Kalau 미안합니다 boleh, tapi jarang banget digunakan. Pakainya yang 죄송합니다. 죄송합니다 dibagi lagi nih menjadi 죄송해요, 죄송해요, 죄송합니다. Sama, ini bentuknya informal. 미안합니다 dibagi jadi dua, 미안해요 dan 미안해요. Dan 미안해, oh 죄송해요. 미안합니다 dibagi jadi dua, 미안해요 dan 미안해. Nah, di sini kan ada H ya, 미안해요 dan 미안해. Nah, dia si H-nya terbaca samar. Jadi bukan 미안해요, 미안해, tapi 미안해요, 미안해. 또 죄송합니다, 미안합니다, 죄송해요, 미안해요, 미안해. 또 미안해요 ini bentuknya informal juga. Yang ini pakainya 반말 ya. Untuk teman sebaya yang tadi. Oke, berikutnya ada ungkapan sama-sama. Habis kita menolong orang tersebut kan pasti bilangnya, oh terima kasih. Terus kita maunya bilangnya, oh iya sama-sama. Kalau di Indonesia kan sering seperti itu ya. Tapi kalau di Korea jarang menggunakan ungkapan sama-sama. Kayak, 네, kayak gini. 네, 고맙습니다. 네, itu jarang banget digunakan. Ini jarang banget digunakan. Karena bentuknya formal, tapi terkesan kurang baik. Udah nolongin, terus kita bilangnya, oh iya, gitu. Itu terkesan kurang baik ya di Korea. Mereka lebih sering menggunakan kata 안녕, nggak apa-apa, atau 괜찮아요. Nggak apa-apa juga. 괜찮아, 괜찮아요. Gitu. Yang lagi viral ya. 안녕, tidak. 괜찮아요, tidak apa-apa. Nah, ungkapan sama-sama. Jadi, disarankan memakai dua ini. 아니요, 괜찮아요. Seperti itu. Berikutnya, ada ungkapan permisi. Ungkapan permisi dalam bahasa Korea ada 3 nih. 저기요, 저기요. Lalu, 잠시만요, 잠시만요. Dan 실례합니다, 실례합니다. Bedanya nih, kalau 저기요, kalau kita mau manggil orang, gitu. Oh, permisi, sambil manggil orang. Oh, 저기요, 저기요. 잠시만요. Itu dia kalau kita jalan dua arah ini ya, terus kepepet-pepet sama orang. Oh, permisi, permisi, saya mau lewat, kayak gitu. 잠시만요, 잠시만요. Kalau 실례합니다, dia bentuknya formal. 실례합니다, 실례합니다. Boleh dalam posisi kita kepepet-pepet sama orang, 실례합니다, saya mau lewat, gitu nggak apa-apa. Atau mau manggil orang, 저기요. Tapi kalau untuk manggil orang kebanyakan pakainya 저기요. 이렇게요. Oke, mari kita ucapkan sama-sama, mulai dari ungkapan maaf sampai permisi. Yang pertama, 죄송합니다. Yang kedua, nih, 미안합니다. 미안합니다. 미안합니다.
berikutnya 죄송해요. Lalu ada 미안해요. Berikutnya ada 미안해. Oke. Terus saya mau tanya nih sama teman-teman ya. Nanti angkat tangan dulu. Angkat tangan, pakai ikon angkat tangan ya. Kalau misalnya teman-teman nolongin saya nih. Terus saya bilang, oh terima kasih ya. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Mau jawab yang mana nih? Mungkin Kak Nanda bisa bantu saya 괜찮아요. untuk memilih teman-teman yang angkat tangan duluan. 괜찮아요. Oke, angkat tangan dulu. 괜찮아요. Oke, atas nama siapa tadi Kak? Yang jawab barusan? Ayo, yang mana? Yang mana tadi? 아요. Yang 괜찮아요. boleh. 괜찮아요. Atau Wahyu Pamungkas. 아니요. oh Ibu Wahyu. Oh, Wahyu Pamungkas. Boleh. 괜찮아요. Mbak Rati. 괜찮아요. Oh, 괜찮아요. Baik. Oke, boleh. 잘했어요. 괜찮아요. Berikutnya ada yang kedua. 아니요. 아니에요. Oke. Tadi ada yang jawab 아니요 atau 아니에요. Ya. 아니요 artinya tidak. Tapi kalau 아니에요 ini artinya bukan. Oke, jadi hati-hati ya. Kalau kita mau bilang tidak itu 아니요. Kalau bukan 아니에요. 한국 사람이에요? Apakah orang Korea? 아니에요. Indonesia 사람이에요. Bukan orang Indonesia. Baru pakai 아니에요. Tuh. Oke, sekali lagi. 아니요. 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 berikutnya 아니에요. Oke, 잘했어요. Lalu ungkapan permisi. 저기요. 저기요. berikutnya 잠시만요. 잠시만요. Lalu yang paling formal. 실례합니다. 실례합니다. Oke, 잘했어요. 와, Dari saya. sudah bisa. Sayang sama. Udah bisa salam. Terima kasih, maaf, sama-sama, dan permisi. Oke, nanti kita berangkat ke Korea sama-sama ya. Nanti malam. 잘했어요, 여러분. Berikutnya, habis kita belajar ungkapan-ungkapan. Kalau misalnya kita mau memesan makanan, bilangnya gimana? Nah, ini ada menu ya. Kalau misalnya kita mau minta menu, kita bilangnya 메뉴 주세요. 메뉴 주세요. 네, 메뉴 주세요. 메뉴 Nah, 주세요. menu ini Konglish ya, Korean English dari menu. 메뉴 메뉴. 주세요. 네, menu. 주세요. Berikutnya ada 주세요. 주세요 ini dari kata dasar 주다. Artinya beri. Nah, terus ada grammar sedikit nih di sini. 세요. 세요. Artinya menyuruh secara halus. Gitu. Kayak misalnya kita datang ke tempat makan nih. Untuk berapa orang, Kak? Untuk 2 orang. Silahkan duduk di sini. Nah, silahkan itu kan menyuruh secara halus. Di sini kalau di bahasa Korea pakainya seyo itu. Menyuruh secara halus. Menu 주세요. Berikan menu. Menu. Gitu. Atau berikutnya, kalau kita nggak mau pakai menu 주세요, ada 뭐가 제일 맛있어요? 뭐가 제일 맛있어요?
apa yang paling enak atau apa yang rekomen di sini. Gitu. 제일 itu paling. Kalau 맛있어요, kata dasarnya adalah 맛있다. Artinya enak. Wah, 너무 맛있어요. sangat enak. Gitu. 뭐가 제일 맛있어요? atau 메뉴 주세요. ungkapan memesan makanan. Atau kalau kita udah tahu menunya, oh aku tahu menunya di ibu ini. Kita bilangnya langsung pesen menu yang mau kita makan apa. 순두부찌개가 있어요. 순두부찌개가 있어요. Ada 순두부찌개 gitu, ada sup tahu. Nah, ini sang jiet, double jiet kayak gini, double J, terbaca C ya. 순두부찌개. 순두부찌개가 있어요. 있어요. Dari kata dasar 있다. Artinya ada. 순두부찌개가 있어요. Ada sup tahu. Nah, ini gambarnya sup tahu. Berikutnya, nah, kalau kita mau pesen ramyeon, kira-kira pesennya gimana? Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Boleh dibantu Kak Nanda untuk menunjuk. Siapa yang bisa? Yeay. Mau pesan ramyeon. Kalau mau pesan ramyeon, apa yang dikatakan kalau pesan ramyeon, guys? Apa ya? Apa tuh? Oke, ada siapa nih? Bisa raise hand, silakan. Oke, Pak Budini piye di foto mana kayak biyen kae, Pak? Sheila. FWP. ramyeon 있어요. Ya Allah. Oke, ramyeon 있어요. 잘했어요. Benar ya. Ramyeon 있어요. Boleh. Ramyeon di sini diganti jadi ramyeon. 있어요 ditambah 있어요 di sini. Ada ramyeon. 잘했어요. Atau ramyeon 2인분 주세요. ramyeonnya 2 porsi. Gitu boleh. Oke, tadi Kak Sheila ya yang menjawab ya. ramyeon 있어요. 잘했어요. Keren. Oke, mari kita ucapkan sama-sama. Memesan makanan, menu 주세요. 메뉴 주세요. 주세요. 메뉴 주세요. berikutnya, 뭐가 제일 맛있어요? 뭐가 제일 맛있어요. Moga jail. 맛있어요? 맛있어요. 네, ini kurang ya tulisannya di sini ya. 제일. 뭐가 제일 맛있어요? Moga jail. 맛있어요? 네, 잘했어요. berikutnya, 순두부찌개가 있어요. 순두부찌개가 순두부찌개가 있어요. 네, 라면 2인분 주세요. 라면 2인분 주세요. 라면 주세요. 잘했어요, 여러분. 예, sudah bisa pesan makanan. Tinggal cari opanya. Oke. Berikutnya, habis pesan makanan nih. Nah, ada gambar nih. Ada nuna-nuna, onni-onni, yang lagi makan. Kira-kira mereka pesan apa nih? 비빔밥 2개 주세요. 비빔밥 2개 주세요. sama 냉면 2인분 주세요. Nah, ini ada yang di kuning-kuningin nih. 인분 dan K ya, 인분 dan K. Bedanya apa? Kalau kita pesen makanan, beda inbun sama G, biar nggak salah porsi. Kalau inbun digunakan untuk makanan yang disajikan dalam 1 piring besar. Gitu. Jadi inbun itu porsi yang besar. Nah, kalau G itu porsi yang di piringnya individu. Gitu. Jadi 1 porsi untuk kita, 1 porsi untuk teman kita. Pakainya G. Tapi kalau inbun 1 porsi besar dimakan untuk beberapa orang. Jadi kalau ke Korea jangan sampai terbalik, pakai inbun atau K. Nah, 냉면 2인분 주세요. Jadi 냉면nya dalam porsi yang besar.
Kalau bibimbap 2개 주세요 itu dalam 2 porsi yang kecil-kecil gitu. Dan perlu diingat juga kalau inbun ini pakainya Sino Korea. Sino Korea atau lebih dikenal dengan angka Cina. Nah, yang kayak 1, 2, 3, 4 dan G itu digunakan angka asli Korea. 하나, 둘, 셋. Oke. 잘했어요, 여러분. Jangan sampai terbalik ya. Berikutnya. Ini Nuna atau onninya lagi makan. Kira-kira sebelum makan mengucapkan apa? Kalau kita kan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam bahasa Korea tuh selamat makan. Itu 잘 bilangnya 먹었습니다. 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Nah, artinya 잘 ini dengan baik. 먹겠습니다. Ini dari kata dasar 먹다. Artinya makan. Terus ada grammar get. Artinya akan. Dan bentuk formal. Yep atau 습니다. Jadi 잘 먹겠습니다 artinya akan makan dengan baik. 잘했어요, 여러분. Kalau akan makan, ada juga yang sudah makan. Angkat tangan dulu yang bisa menjawab bahasa Korea sudah makan dengan baik. Silakan angkat tangan dulu. Kalau sudah makan bilang apa dalam bahasa Nih, kalau sudah makan kira-kira bilangnya apa? Ada yang tahu, teman-teman? Bisa resen, silakan. Pada malu-malu gimana nih? Iya, kalau salah kan nggak digigit. Ya, Alhamdulillah. Ini nih. alhamdulillah, benar. Salah apa ya, Sam? Dalam bahasa Korea. Nah, Korea apa? oke. Tidak ada yang tahu? 먹었습니다. Siapa yang barusan menjawab? Hai, Ini Sam, 잘 먹었습니다. Benar. atas nama Ismi. Kak Ismi. Baik. Iya. Nah, padahal jawabannya itu benar. 잘 먹었습니다. Tapi malu-malu. 잘 먹었습니다. Tuh, artinya sama. 잘 itu dengan baik. 먹었습니다. Kata dasarnya 먹다, makan. Tapi dia ketambahan nih, past tense. ot, artinya sudah. Nah, kalau 잘 먹겠습니다, akan makan dengan baik. Kalau sudah makan, 잘 먹었습니다. Jangan sampai terbalik. Ini ada get dan ini ada ot. Oke, mari kita ucapkan sama-sama. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Oke, kalau sudah makan, 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 먹었습니다. 잘했어요. kerja bagus. Oke, sudah siap ke Korea. Oke, makan sudah bisa. Oh, 사랑해요. Oke, berikutnya ini makanan Korea. Ya, karena banyak, jadi ditaruh sedikit aja ya. Yang pertama, ini ada naengmyeon. Naengmyeon ini mie dingin. Jadi mie-nya direbus, terus disiram sama air dingin gitu. Nah, terus kuah-kuahnya di sini itu dia pakai es. Biasanya dikonsumsi waktu musim panas. Namanya naengmyeon. Berikutnya ada japchae. Nah, kalau di Indonesia japchae kan dari sayur-sayuran, wortel, dan berkuah. Kalau makanan Korea, japchae ini bihun. Bihun, kasih sayur, kasih ayam, gitu. Japchae. Berikutnya ini ada kimchi jjigae. Kimchi jjigae. Dia adalah sup kimchi. Ya, ada tahu, ada spam di situ. Tapi karena ada spam, jadi dia non halal.
Tapi kalau maunya halal, spamnya boleh diganti dengan daging yang lainnya. Berikutnya, nah ini yang di drama-drama paling banyak nih. Samgyeopsal. Samgyeopsal. Nah, ini daging yang di-grill. Tapi ini non halal karena dari daging perut babi, ya. Nah, kalau babi sendiri adalah 돼지 고기. Berikutnya di sini ada sundubujjigae yang tadi, sundubujjigae, sup tahu. Kira-kira yang berikutnya ini apa? Makanan apa nih? Ada yang tahu? 짜장면. 잘했어요. 짜장면. Bacanya 짜장면. Bukan jajangmyeon, tapi 짜장면. Nah, ini mie dengan kedelai hitam. Berikutnya ada bulgogi. Bulgogi di sini kayak semur daging. Bulgogi. Berikutnya ini, apakah ini? 김밥. Kimbap. Kimbap. 잘했어요. Kalau kata native, oh kimbap ini kayak lemper ya di Indonesia gitu. Padahal isiannya itu berbeda ya. Tapi bilangnya seperti lemper, kue basah itu. 잘했어요, 여러분. Berikutnya, ini adalah Bungopan. kue yang sering 호빵. 잘했어요, 붕어빵. Nah ya, 빵. 잘했어요. 빵. Ini 상비읍, double B, dia terbaca P. Jadi bacanya adalah pang. Artinya roti. Nah, 붕어빵. Biasanya dikonsumsi, biasanya banyak dijual ketika musim dingin. Tuh. Di dalamnya adalah kacang merah. Gitu. Oke, 잘했어요, 여러분. Makanan Korea. Sepertinya sudah pernah mencicipi makanan Korea nih, teman-teman ya. Nah, habis kita makan, harus bayar. Ungkapan saat akan membayar nih. Oh, ada Iren. 얼마예요? Yes, Bu. 얼마예요? Artinya, berapa harganya? 얼마예요? 얼마예요? Benar, 얼마예요? 여기랑 만디. Berikutnya, 엄마예요. 여기 계산해 주세요. 여기 계산해 주세요. Tolong bayarkan ini. Gitu. Dengan pakai egyo ya, yang imut-imut gitu. 여기 계산해 주세요. Tolong bayarkan ini. Kalau kita minta traktir ya, 여기 계산해 주세요. Atau maunya beli ini. 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? Di sini ada kata 이거. 이거 ini artinya ini. Ini harganya berapa? Tapi kalau kita maunya yang itu, kita bilangnya 그거. 그거. Yang itu 얼마예요? 그거 얼마예요? Kalau yang di sana, itu kita bilangnya 저거. 저거 얼마예요? Nah, bedanya 이거, 그거, 저거. Kita pakai i di sini kalau bendanya dekat dengan pembicara, jauh dari pendengar. Pembicaranya adalah kita ya. 이거, yang ini. Jadi bendanya dibawa oleh pembicaranya. Kalau 그거, bendanya dekat dengan pendengar, jauh dari pembicara. 그거 얼마예요? 그거. 네. Kalau 저거, bendanya sama-sama jauh dari pendengar dan pembicara. Gitu. Jadi yang di depan ini nanti, 이거, 그거, 저거, dilihat jarak bendanya. Tuh, kalau bendanya di sana, yang jauh, kita bilang apa? 그거. Yang jauh dari pendengar dan pembicara. 그거. 그거. 저거. 저거. Karena bendanya jauh dari pendengar dan pembicara. 저거. 네, Joko. 저거. Joko.
이렇게요. 잘했어요. Kalau bendanya dekat dengan pendengar, jauh dari pembicara. 그거. 그거. 잘했어요. 그거. 그거. 네, 그거. Oke, 그거. jadi 그거. dilihat bentuk 그거. jarak bendanya. 이거, 그거, 저거. Oke, udah bisa nih saat akan membayar. 잘했어요. 얼마예요 tadi artinya apa nih? Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu, terus ditunjuk dulu, baru menjawab. 얼마예요? Harganya Artinya berapa? Harganya berapa? Oh, harganya berapa? Oke, atas nama Mas siapa ini tadi? Naufal Bayu. Noval Bayu. 잘했어요. oke. Siap ke Korea nanti malam ya, Mas? Ya, nama lengkapnya siapa, Dewi. Mas? Nama lengkapnya siapa? Mungkin bisa disebutkan dan dari mana? Naufal Bayu Nugroho. Dari mana? Oke, mungkin takut kita datangi ya, Kak Nanda. Dari Iya, mana gimana, Mbak? dari kota mana? Oh, dari kota Batang, Batam. Oke, kuliah di Di mana? kota. di USM. Oke, Ternyata mahasiswa USM. Oke, fakultas apa nih? TI, Mbak, dari informatika. Ya. Oke, tadi jawabannya apa? Harganya berapa? Oke. Bener apa enggak itu, Sam? benar. 얼마예요? Harganya berapa? 잘했어요. Kerja bagus. 얼마예요? 얼마예요? 네, benar. Terima Oke. kasih. Ungkapan saat akan membayar. Ada lagi nih yang menanyakan harga atau diskon. Kalau kita belanja kan lebih seringnya menanyakan harga, kadang minta diskon, ya. Tapi, nah ini ada si Jaehyun nih, dibantu sama Jaehyun. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. Ini ungkapan untuk menanyakan diskon. Tapi kurang baik kalau digunakan oleh traveler yang pertama kali ke sana. Gitu. Karena bentuk ini digunakan untuk orang yang sering bertemu. Minta diskonnya dong. Didiskon dong. Kayak gitu. 좀 깎아주세요. Tuh. Dan kebanyakan traveler waktu menanyakan diskon, mereka pakai ini, 좀 깎아주세요. Tapi kebanyakan si ajuma atau ajusi jarang memberikan diskon kalau kita menggunakan kata ini. Karena baru pertama kali ketemu, kok minta diskon? Ini kan harganya udah pas, kebanyakan seperti itu. Berikutnya, kalau kita mau bayar pakai kartu. 카드로 결제할게요. 결제할게요. Nah, 카드. Ini dia konglis Korean English dari kartu ya. 카드로 결제할게요. Saya akan bayar dengan kartu. Di sini ada ro, ada grammar dikit ya. Euro. Ini untuk cara. Cara bayar, cara pergi ke Korea naik apa, kayak gitu. Atau kita mau pakai uang cash. Nah, pakainya 현금으로 결제할게요. 현금으로 결제할게요. Oke, mari kita ucapkan sama-sama. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 잘했어요. 좀 berikutnya 카드로 결제할게요. 안으로 결제하게요. 잘했어요. berikutnya kalau mau bayar pakai cash, 현금으로 결제할게요. 오케이, 현금으로 결제할게요. 현금으로 결제할게요.
Oke, 잘했어요. Untuk menanyakan harga atau diskon. Baik. Berikutnya ini adalah mata uang Korea ya. Mata uang Korea menggunakan won. Tulisannya seperti ini. Won. Nah, mereka Won. ada 1 won, 5 won, 10 sampai 50.000 won. Tapi untuk saat ini yang digunakan adalah dari 10 won sampai 50.000. Yang 1 won dan 5 won sudah tidak digunakan. Tuh, ini dia. Kalau kita mau bilang 10 won, kita bilangnya 10 won. 10 won. Kalau 50, 50 won. 100 itu 100 won. 1000, 1000 won. 5.000, 5.000 won. 10.000, man won. Dan 50.000 itu oman won. Gitu. Jadi 50.000 won di Korea dirupiahkan bisa sekitar 500.000 rupiah. Gitu. Jadi di sana 1 lembar, di Indonesia bisa 10 sampai 5 lembar. Ya. Gitu. Ini adalah uang-uang Korea. Mata uang Korea adalah won. Oh. Berikutnya transportasi ya. Kita lihat dulu nih videonya sedikit. 주소 보내주셨어요? Nah, nih misalnya kita mau ke Myeongdong, naik taksi atau naik angkutan lainnya ya, bis gitu. Myeongdong 가요? Myeongdong 가요? Myeongdong. Ini pusatnya shopping. 가요, di sini kata dasarnya adalah 가다. Artinya pergi. Jadi, Myeongdong 가요? Pergi ke Myeongdong. Atau kita tunjukkan nih gambarnya atau lokasinya ke ajusi taksi itu. 여기로 가주세요. 여기로 가주세요. 여기로 ke sini. Ka itu pergi. 주세요. Boleh tolong. Tolong pergi ke sini. 여기로 가주세요. Tapi sambil menunjukkan lokasinya nih atau gambarnya. 2 ini kalau misalnya kita menggunakan transportasi umum. Kalau misalnya kita mau jalan kaki, pakai ini. 저기요, 남대문 시장 어디 있어요? Nah, ini kalau misalnya kita jalan kaki. 저기요. Yang tadi ungkapan untuk permisi atau memanggil orang tuh. 저기요, 남대문 시장 어디 있어요? 남대문 ini adalah nama pasar ya. Kalau 시장 dia pasar atau market. 어디 itu di mana? 있어요 itu tadi artinya ada. Jadi 남대문 시장 어디 있어요? Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, silakan angkat tangan. Yang tahu? 남대문 시장 어디 있어요? Coba raise hand, guys. Dalam bahasa Indonesia nih. Oke. Namdaemun ada di mana? Oke. Siapa yang bisa? Coba Ratna. Namdaemun ada di mana? Di Nah. sini. Tuh, Sam. Bener apa enggak tuh, Sam? Oke, benar. 남대문 시장 어디 있어요? Market atau pasar 남대문 ada di mana? Keren. Kak Ratna, 잘했어요. Kak Ratna nih. Oke, 잘했어요. Yang 2 ini kalau kita kalau kita pakai transportasi umum, kalau yang ketiga ini kita jalan kaki. Tanya ke pejalan kaki lainnya. 저기요, jangan lupa untuk memanggil orangnya ya. 저기요. Gitu. Oke, berikutnya. Oke, mohon maaf ya. Ini adalah sedikit video untuk menunjukkan arah nih. Dia menunjuk ke arah kiri. Kiri dalam bahasa Korea adalah 왼쪽.
왼쪽. Ini kiri. Ada kiri, ada kanan. Kanan. Nah, itu. Kanan. Kanan adalah o른쪽. Oke. Kalau kiri, bacanya bagaimana? Ada yang bisa? Kiri. 왼쪽, 왼. 왼쪽. 왼쪽, 네, 지읒 di sini. Dua 지읒. 왼쪽, 왼쪽, 네, terbaca C. 왼쪽. 왼쪽, Kiri. Kalau kanan. 오른쪽. 오른쪽, 오른쪽. 오른쪽. Oke, 잘했어요. Kiri, 왼쪽, kanan, o른쪽. Keren. Bisa ya, diingat-ingat. Mau ke arah kiri. Oh, 왼쪽 가세요. Silahkan ke arah kiri. Silahkan pergi ke arah kiri. 오른쪽 가세요. Silahkan pergi ke arah kanan. 잘했어요, 여러분. Oke, untuk materinya, untuk arah-arah, terus ungkapan-ungkapan kita sudah paham semua. Harap diingat-ingat. Lalu saya beri cool tips. Tips untuk pembuatan visa, proses pembuatan visa. Yang pertama, pastikan data diri lengkap. KTP, paspor, akta lahir, sama KK. Kalau paspor ini harus asli ya, paspor aslinya. Atau kalau misalnya kita punya 2 paspor nih, paspor yang lama sama yang baru, dilampirkan. Aslinya dua-duanya. Kalau KTP, akta lahir, dan KK, ini fotokopiannya. Tuh. Yang kedua, kalau dokumen keuangannya lengkap. Ada referensi bank, rekening koran 3 bulan terakhir, slip gaji, sama SPT pajak. Tuh. Nah, rekening koran 3 bulan terakhir ini, dia harus stabil ya. Uang yang masuk harus lebih besar daripada uang yang keluar. Jadi kita masukin misalnya 2 juta, tapi kita jajan micinnya 3 juta. Nah, itu kan kurang baik dilihat sama embasinya. Lalu slip gaji. Slip gaji ini kalau untuk yang bekerja ya. Kalau misalnya belum bekerja atau masih kuliah, masih sekolah, itu pakai surat keterangan orang tua. Surat keterangan orang tua. Termasuk rekening koran 3 bulan terakhir ini punyanya orang tua kalau belum bekerja. Lalu SPT pajak, pembayaran pajak. Kalau belum punya SPT pajak, nah itu melampirkan surat pernyataan bahwa tidak punya pajak. Belum umurnya belum bisa ngurus SPT pajak atau gimana. Nah, semuanya ini dalam bahasa Inggris. Referensi bank minta ke bank dalam bahasa Inggris, SPT pajak dalam bahasa Inggris, slip gaji kalau bisa pakai bahasa Inggris. Tuh. Yang 3, kalau bekerja, ini penting melampirkan surat keterangan bekerja dari kantor. Biar Embasi Korea itu melihat, oh, dia bakal balik ke Indonesia untuk bekerja. Jadi kita punya dasarnya buat balik ke Indonesia. Kita nggak akan luntang-lantung di Korea, kita akan balik bekerja ke Indonesia. Dan yang keempat, melampirkan bukti booking tiket pesawat dan hotel. Tuh, misalnya tiket pesawat pulang sama pergi sama hotel. Tuh wajib, nggak wajib juga sih. Kadang ada yang cuma tiket pesawat aja, boleh. Atau list perjalanan kita mau kemana aja, itu boleh. Jadi nanti embasi melihatnya, oh oke, ini ternyata terjadwal. Ada pesawat datang, nanti dia punya tiket pesawat untuk pulang. Sama hotel. Hotel biasanya melengkapi nama hotelnya, alamat hotelnya, sama nomor telepon yang bisa dihubungi oleh embasi sewaktu-waktu, pihak hotel. Ini proses pembuatan visa. Berikutnya, perkiraan budget nih kalau ke Korea. Paling murah ya, ini 4 juta. Paling mahal 14 juta. Tapi kadang yang 4 juta ini ada diskon ya. Diskon. Bisa sampai 2 juta, kayak AirAsia tuh bisa sampai segini atau di bawahnya kadang. Jadi teman-teman menabung nih. Menabung untuk tiket pesawat dulu. Ting-ting-ting sama rekening koran. Nah, lalu hotel penginapan.
Nah, kalau 1 won itu 12 rupiah. Hotel penginapan 1 malamnya itu berkisar 20.000 won sampai 200.000 won. Kalau dirupiahkan sekitar 200.000 rupiah per malam atau 2 juta rupiah per malam. Kalau hotel itu pasti mahal. Dan biasanya traveler mereka biasanya Airbnb. Nah, ini kayak kita kayak anak kos-kosan yang nyewa 1 kamar dalam 1 rumah. Nah, biasanya banyak yang seperti itu. Tuh. Dan perkiraan budget makanan. Standar 1 porsi di Korea itu ada yang 5.000 won sampai 8.000 won untuk 1 porsi. Kalau dirupiahkan, 1 porsi itu bisa 50.000 rupiah sampai 200.000 rupiah. Tergantung sama makanan yang kita mau makan. Kalau daging-daging biasanya lumayan mahal. Gitu. Ini perkiraan budget makanan di Korea. Berikutnya, perkiraan budget transportasi. Nah, kalau misalnya kita mau pakai transportasi umum, subway atau pakai bis, biasanya pakai kartu nih, bikin kartu atau biasa disebut T-money. Nah, terus cara kita dapet T-money-nya di mana? Di sana ada CU. Nah, CU itu di sini kayak Indomaret, Alfamart. Mereka menyediakan kartu seperti ini. Atau ada di depannya stasiunnya, ada alat gitu. Jadi kita masukin uang, terus nanti tinggal milih nih, ting ting ting, keluar kartunya. Lalu yang ini mohon maaf ya, ini salah nih. Oke, perkiraan budget transportasinya. Dan berikutnya, apa aja yang harus disiapkan? Kalau misalnya kita mau winter, kita pakai padding, yang jaket yang tebal banget. Atau kalau musim gugur, musim semi, itu kan masih ada angin dingin, pakai coat. Yang kedua, mau pakai syal, sarung tangan, penutup telinga, atau pakai topi, boleh. Yang ketiga, ini adalah untuk menghangatkan tangan kalau musim dingin. Dan ini obat-obatan kita pribadi. Kalau musim dingin atau yang cuacanya kering, perlu moisturizer. Tuh, karena kering banget nanti. Gitu. Oke. Oke, Kananda, sepertinya kita sudah mulai ke quiz. Waduh, oke. Ini sudah mulai ke kuis nih, Kak. Kuisnya seperti apa nih kira-kira gambarannya, Kak? Nanti akan ada 5 pertanyaan, lalu teman-teman yang bisa menjawab, itu boleh menjawab. Tapi harus angkat tangan dulu. Terus nanti Kak Nanda nih, tolong bantu tunjukin teman-teman siapa-siapanya untuk menjawab. Jadi nanti untuk menjawab pertanyaannya ada sekitar 5 pertanyaan dari Semrati gitu kan. Terus untuk yang bisa menjawab silahkan raise hand. Jangan lupa nanti ketika akan menjawab sebutkan dulu ya nama lengkap, kemudian dari mana tuh artinya kamu dari kampus mana, fakultas mana, gitu kan. Karena kan ini ramai banget nih di sini. Semrati tahu nggak hari ini di hari terakhir ini kita yang mengikuti nih ada 300 peserta, Kak. Banyak Wah, banget kan. Itu rekor terbanyak sepanjang ILC tahun ini. terima kasih. Tuh, jadi nanti hadiahnya juga akan ditentukan oleh tim kami gitu loh. Dari kita-kita nanti tim kami yang akan menentukan. Jadi makanya kalian yang penting ketika akan jawab itu sebutkan nama lengkap, terus dari mana, ya kan? Dan kemudian jawab pertanyaan gitu. Sudah siap semuanya, guys? Ya, 300 peserta nih. Wah, banyak sekali. Mana suaranya? Tidak gemuk ya. Oke. Hai. Waduh. Oke, Sam. Bisa dimulai Oke. deh. Kira-kira kita coba ya. Pertanyaan yang pertama, Sam. Apa nih? Pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama ya. Siap-siap untuk pencet ikon angkat tangan, teman-teman. Aduh, deg-degan aku. Bahasa Korea. Dari sebelah kiri tadi yang Oke, gitu tadi. pertanyaan pertama. Bahasa Korea dari sebelah kiri adalah raise hand dulu, guys.
Oke, Sam, kira-kira Sam bisa kelihatan dari situ nggak? Bisa milih nggak sih dari situ? Sam pilih Cuma yang mana? nggak bisa nih, saya cuma bisa melihat diri saya sendiri. Tuh, Otokyo, bagaimana? aku bantu pilihin ya. Aku bantu Oke, pilihin ya. Oke, kita lihat-lihat dulu. Ya, sudah banyak banget yang rese nih. Ya, ntar. Iya, pilih yang... Nah, ini dia. eh Meisha Erena. Meisha Erena yang raise hand. Meisha Erena, silakan open microphone dan eh namanya siapa, terus fakultas mana, kuliah di mana, dan seterusnya. Coba. Meisha. Hai, Oke, halo. annyeonghaseyo. annyeonghaseyo. Meisha Erena dari mana? Um, Silakan. Meisha dari Universitas Semarang, Oke. Fakultas Ekonomi. Oke. Bisa jawab pertanyaannya, Mhm. Kak? Bahasa Korea dari sebelah kiri adalah Wenjuk. tuh, Wencok. dijawab Oke, bener apa wencok. salah? Oke, wencok atau orencok nih kira-kira. Kan ada dua ya? Wencok atau Wenjuk. orencok? Orenjuk kanan. Oke, mari kita lihat. Oke, bener apa? Wencok. Yeay, nah itu dia jawabannya. Bener ya? Oke, Benar. sip. Thank you. Iya. Ya, ya nanti gini, jadi siapa yang dapat apa itu ditentukan oleh tim kami ya. Jadi kalian aktif aja pokoknya ya. Nanti setelah itu tunggu aja pengumumannya, makanya ikuti terus ya. Ini sambil saya masukin sela-selanya ya, Sam ya. Iya, terima Aja kasih. ikutin BBJ itu ada di mana aja sih? Oh, kalian kalau mau ngikutin kita banyak banget. Jadi BBJ itu bisa ada di Facebook ya. Facebook di Bina Bahasa Jaya atau bisa di websitenya ada di bbj.usm.ac.id atau di Instagram kalau kalian pasti punya Instagram ya. Bisa di bbj.usm dan di sana nanti ada pengumumannya siapakah nama-nama yang beruntung dan mendapatkan apa dan harus gimana. Gitu. Oke, Sam. Lanjut pertanyaan Oke. kedua. Yeay. Yang kedua, siap-siap. Bahasa Korea dari terima kasih. Waduh, oke, pada angkat Boleh tangan jawab semua nih, satu, guys. boleh jawab dua. Bahasa Korea dari terima kasih adalah bentar, kita pilih salah satu ya. Next. Ada, oke. Ada yang semangat banget nih, Ismi Rahmawati. Ya, Dia double raise hand loh ini, raise hand pakai apa sama raise hand tangan langsung raise hand. Ya, Ismi, siapakah ya. Anda dari manakah Anda? Nama saya Ismi Rahmawati. Saya dari Jepara. Saya umum, Kak. Oh, dari Jepara. Oke. Iya. Dari umum ya? Iya. Banget ya dari Jepara. Jepara ini berarti Unisnu bukan? Bukan ya, umum ya? Iya, alumni Unisnu. Oh, alumni Unisnu, keren banget. Nih, mau jawab pertanyaan nomor 2 ya, saya bacakan dulu ya. Bahasa Ya. dari terima kasih adalah, 감사합니다 sama 고맙습니다. waduh lengkap banget Sam. Gimana nih Sam? Gawat Sam. Oke, kita lihat jawabannya ya. Waduh, oke. Bahasa Korea dari terima kasih adalah 3, 2, 1. Waduh. langsung jawabannya dua ya. Langsung Harus jawabannya baik. Ismi Rahmawati, terima kasih banget. Kak. Dari Jepara ya? Iya. Oke, Ismi kerja di mana? Atau sudah kerja di mana? Saat ini masih kerja di rumah, ikut pemilu, panitia pemilu. Oh, jadi bos ya, jadi bos diri sendiri. Jadi bos untuk diri sendiri. Keren banget ya. Oke, thank you Ismi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, ya itu. Terima Nanti kasih. sosmed kita juga ya. Dari mana-mana juga bisa ikut nih, guys. Jadi jangan berkecil hati kalian yang ada di jauh dari Semarang. Ya bisa juga nih, nanti ada bahasa Korea bisa sama saya berarti loh belajarnya loh. Ini langsung bisa loh. Baru sejam aja langsung bisa terima kasih dalam bahasa Korea. Ya. Apalagi kalau 10 kali pertemuan, 12 kali pertemuan, sudah bisa ngomong sama siapa kalian? Oke. Sam, lanjut lagi Sam. Pertanyaan nomor 3. Apa ini pertanyaan nomor 3? Waduh, kita
Kita say hi dulu sama Sam. Ini masih di situ nggak sih? Sam, are you okay? Nah, kita sekarang sepertinya sedang ada ini ya, sedikit trouble dengan Sam Ratihnya ya. Kemanakah beliau ini? I cannot hear you and I cannot see you there. Are you okay? Itu sepertinya sedang mengalami gangguan teknis nih, Sam Ratih. Ya, oke, kita tunggu aja. Sam Ratih mungkin untuk bergabung lagi ya. Nanti mungkin jaringannya atau apa yang sedang gangguan gitu. Tapi terima kasih sekali untuk kalian yang sudah mengikuti ya dari awal sampai sekarang banget nih udah nggak terasa sejam lebih loh kalian ikutnya. Jadi sudah banyak sekali ilmu yang didapatkan dari awal tadi sampai saat ini. Gitu. Nah, ini Sam Ratih udah balik lagi nih, Sam. Are you okay? Iya, mohon maaf. Kemanakah Oh, dirimu ntar, mohon maaf. berada? Ya, sinyalnya nggak putus tadi di sini. Waduh, oke, 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 oke. Oh, Sam sebentar nih, sebelum lanjut ke pertanyaan Oke. ketiga, Sam udah siap dengan pertanyaan ketiga belum nih? Oke, sebentar. Saya izin share screen kembali untuk Hmm, pertanyaan ketiga siap ya. dengan pertanyaan ketiga ya. Mungkin eh tim Oke. bisa dibantu supaya Sam berarti bisa atau Sam ini aja deh. Kasih lisan aja deh pertanyaannya. Pertanyaan ketiga tuh apa sih, Sam? Oke, baik. Hmm. Yang ketiga, bahasa Indonesia dari 잘먹었습니다. Waduh, apa tuh? Guys, raise hand. Bahasa Indonesia dari Jamukut Semnida. 네, Oke. Saya 잘먹었습니다. Miss Nanda. Sam, kalau sekarang saya bisa lihat yang raise hand nggak sih? Saya sudah bisa. Oh, bisa. Oke, Sam sekarang pilih deh. Satu ya. Siapakah ini? Satu ya. Saya Miss Siapakah Nanda. ini? Mm-mm. Oke, ini tadi. Mana ya? Mm-mm. Boleh Kak Cindy Alicia? Waduh, siapakah itu? Oke, silakan. Cindy Alicia. Cindy Elisha. Hadir. Oke, hadir. Dari manakah kamu? Saya dari Universitas Semarang, Oke. jurusan FTIK, Fakultas Teknologi Ilmu Komunikasi. Semester berapa sih? Semester 1. Aduh, semangat banget semester 1 nih. Nanti belajar Koreanya ke sini ya. Oke. Jawabannya apa? Boleh diulang soalnya tadi? Waduh, Baik. diulang lagi soalnya. Bahasa Indonesia dari 잘먹었습니다 adalah Itu sudah selesai makan gitu ya, Sam? oke. 잘먹었습니다. Sudah makan dengan baik. 잘했어요. Oke, keren. Wow, Sam. keren. Aduh, langsung bisa 고맙습니다. kemauan, Sam. Langsung bisa Kenapa? bapak gitu. boleh, 고마워요, boleh. Oke, gitu. Ya, ini udah pertanyaan ketiga. Masih ada lagi, Sam? Masih Ada dua. Ada dua lagi. kasih pertanyaan yang banyak gak apa-apa deh. Kita ada sekitar 13 hadiah sih, Sam, kalau mau. Kita Oh, karena terakhir tuh kita kasih-kasihin aja nih. Oke, baik. oke. Baik, pertanyaan keempat ya. Hmm, Mie yang disajikan dengan kuah kaldu sapi dingin adalah mie yang biasanya dimakan di musim panas. Kuahnya pakai es. Kira-kira apa nih namanya? Waduh, itu berarti gini nih, mie apa? Gitu ya? Yang disajikan di musim Mie apa? ya, yang disajikan dengan es. Ada Iya, tuh. Nih, Sam bisa. iya yang tadi saya Sam. Oke, Sam pilih deh salah satu deh, Sam. Oke, Saya Miss. siapa ini kah? Hmm. Oh, banyak ya. Wah, ternyata banyak yang tahu ya. Ini banyak banget yang resen. Siapa? Pilih satu, Sam.
Naengmyeon. Oke. Capcicuk, ada Mark Lee. Oke. Siapakah ini? Siapa, Sam? Mark Lee. Waduh, pakai nama kode ya? Iya ini. Siapa ini ya? Apakah dia cowok? Apakah dia cewek? Oh, yang raise hand atas nama Markley itu siapa ini? Ayo. Markley, are you there? Apakah kamu di situ? Mark? Nih. Oh, sepertinya gak dengar. Oke, ganti. Oke, tidak ada. Saya Miss. Tuh. Siapa tuh? Siapa ini? Ah, Saya Miss. udah semangat banget. Oke, pilih salah satu ya. Siapa? Ya, bentar. 저요. Oke, aku yang pilih ya. Sam. Saya Miss Nanda. Iya, silakan. Menur? Menur? Halo, Miss. Oke. Menur, nama lengkap. Ayo. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Rahmatul Hasanah dari Universitas Semarang, Fakultas Ekonomi, jurusan S1 Manajemen. Royhanatul Hasanah, kamu namanya siapa aslinya? Nur Rahmatul Hasanah, Miss Nanda. Dari manajemen, oke. Silakan. Oke, jawabannya yaitu naengmyeon. Tuh. Naengmyeon. Oke. Ya. Cari saya. Oke, Sans. Oke. Yeay. Jadi Bener, mie yang Mas. disajikan Benar. Ternyata benar ya? benar. Yang Oke. disajikan sama kuah dingin, pakai es, makanya kriuk-kriuk gitu. Ya. Oh, bukan Ya. bukan ini ya, bukan es gitu ya, tapi itu makanan ya, Sam ya? Iya, makanan, mie. Oh, Mie itu. dingin. Oh, itu mie. Ya ada. Iya. Lesennya masih banyak banget. Oke, silakan turun. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Sam. Pertanyaan berikutnya, perbedaan dari annyeong dan annyeong. Apakah itu? Oke. Perbedaan dari Annyeong dan annyeong. nah, Anyu dan Anyeo. Tuh, Ya, kan Anda siap ke Korea nih nanti malam. satu orang di antara ini. Siapa ya yang tahu perbedaannya? Oke. Oke. Oke, ini semangat banget deh. Pilih salah satu. Ada Vincentia Oxeila. Vincentia Oxeila. Ya, Miss. Oke. Jawabannya apa? Oh, Vincent dari mana? Silakan perkenalan diri dulu. Nama saya Vincentia Oxeila dari S1 Akuntansi USM. Oke, jawabannya apa? Annyeong itu tidak, kalau annyeong itu bukan. Oke, cari saya Kak Vincentia. Jangan lupa dan jangan kebalik. Annyeong itu tidak, annyeong bukan. Oke, cari saya benar Kak Nanda. Yeay. Oke, nah gitu. Oke, adakah lagi pertanyaan lain? Saya ini udah 5 nih. Oke, masih kurang berapa ya? Kak Nanda yang harus saya Serah. bikin pertanyaan? Boleh. Oke, gitu. Serah. 2 lagi boleh? Boleh banget. Oke, baik. Nah, boleh. Ungkapan formal dari annyeonghaseyo adalah ungkapan formal dari annyeonghaseyo. Kalau annyeonghaseyo kan informal. Kalau annyeong titik adalah formal. Kira-kira apa nih? Saya Sam. Aduh. Siapa Oke, Sam. nih? Saya Sam. Ini dipilih sama Sam. Boleh, Saya boleh. Sam. berarti nih. Sam pilih dulu. Sam. Siapa nih ya? Yang terlihat di saya ini Saya siapa nih? Kak Kesia Prita. Nah, siapa nih? Kak Kesia Saya. Prita. Ya, Sam. Ya, silakan ungkapan formal dari annyeonghaseyo. 안녕하십니까. Annyeonghasimika. Cari saya. Kak Kesia tadi?
Silakan nama dari Oh, saya Kesha Prita Saharani dari S1 Manajemen USM semester 3. Oke, semester 3. Yeay. Sepertinya saya kenal banyak nama-nama di sini nih. Ini sepertinya saya kenal banyak nama di sini, Sam. Karena kemarin tuh saya memang benar-benar ajakin, ayo ikut gitu. Mau nggak belajar Oh, gitu. ya, Nah, bagus. ya, gitu. Makanya nanti ini yang sudah pintar-pintar, yang sudah bisa jawab pertanyaan, yang ikut-ikut di hari ini, boleh banget gak sih, Sam, kalau belajar bahasa Korea sama Sam Prati? Boleh. Nanti dimulai dari cara baca tulis sampai ke grammar. Atau mau ketemu native juga boleh. Waduh, itu kira-kira bisa berapa lama ya, Sam? Kalau kalau misalnya nih dari yang newbie banget, cuman tahu Gwencana, terus cuman tahu Annyeonghaseyo Yorobun gitu-gitu aja, sampai pinter jadi bisa itu berapa lama kira-kira? Itu tergantung individunya ya. Ada yang 1 tahun itu bisa lancar, ada yang 4 tahun itu baca tulis aja masih kurang lancar. Gitu. Tergantung dari niatnya individu. Waduh, semuanya Gitu. dari niat ya. Cuman Benar. yang dipelajari itu biasanya mana dulu sistem antara yang ditulis dulu atau tulisannya dulu atau bahasanya dulu? Dari baca konsonan vokal dulu, terus kita bantu sama baca lancar dan writing juga. Kalau sudah bisa, baru vocab, grammar, gitu. Dan bikin kalimat. Seperti itu. Oh, gitu. Untuk tulisannya gitu susah nggak? Ada aturan tertentu nggak? Dia kan kalau saya lihat ya ada bulat, ada garis gitu-gitu. Itu susah nggak sih, Tem? Sebenarnya nggak susah sih kalau sudah hafal konsonan vokalnya. Kalau ada aturannya, nanti ada aturan ke kanan dulu, ke kiri dulu, Oh, lalu iya. ke atas, ke bawah, gitu. Tapi nanti semakin berjalan, tulisannya akan seperti rumput bergoyang gitu. Gitu. Maksudnya tambah-tambah ruwet gitu. Iya, hanya kita sendiri yang bisa baca, gitu. Nggak, bercanda-bercanda saya bercanda. Oke, ini kan tadi udah banyak banget nih kuisnya, udah berapa orang tadi jawab pertanyaan tuh. Nah, mungkin nih Sam ya, mungkin di antara para peserta ini kan tadi udah belajar, udah dikasih tahu nih kalau ngetrip ke Korea harus bawa apa aja. Karena di Korea tuh ada berapa musim? 4 musim ya, Sam ya? 4 musim, benar. Ada 4 musim ya, karena di drama-drama itu ada winter, ada gitu-gitu. Terus Benar. range-nya tuh luas banget ya antara yang penyuka drama yang zaman dulu kolosal sama drama yang sekarang, terus sama yang suka sama musiknya aja gitu tuh kan macam-macam saya. Nah, mungkin nih di antara para peserta nih karena banyak banget yang hari ini ikut nih. Mungkin ada yang mau bertanya sama Sam Ratih? Guys, di antara kalian silahkan, boleh banget loh. Kalau ada pertanyaan ya tadi tentang materinya boleh. Silakan raise hand dulu mungkin kalau ada pertanyaan, guys, silakan. Oke, silakan. Ada pertanyaan apa? Bisa ditanyakan. Oh ini bentar, ada Diva Dia. Diva Dia. Iya, Oke, halo Diva, selamat pagi. pagi. Saya Dibadia Lestari dari Unisnu Jepara. Hmm. Saya mau bertanya, tadi kan selamat makan itu Jal Moget Subnida, itu kan ada S2, sanya kan 2 di bawah E-nya. Itu kan dibaca T, tapi kalau yang ISO itu dibaca S tetepan. Itu gimana cara membedakan bacanya? Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Wah, ini saya izin share screen kembali ya. Kananda boleh? Coba biar dibantu tim IT, coba kira-kira bisa share screen lagi nggak tim IT? Mana bentar. Oke, udah bisa share screen coba, Sam. Oke, sudah bisa. Ditunggu sebentar. Oke. Nah, dalam bentuk yang ini ya, Kak. Kak Diva tadi ya. Yang Iya. ini tadi. Nah, kenapa dia dibaca jalmoket?
Sangsiot di sini SS terbaca T, sedangkan kalau kita bacanya ini dia terbaca S, isoyo. Ini tergantung sama yang di belakangnya nih. Di belakangnya sini konsonan atau vokal. Gitu. Sangsiot di sini terbaca T karena di belakangnya bertemu dengan konsonan. Nah, konsonan pertama adalah siot. Jadi terbaca bacim atau konsonan akhir T. 잘 먹겠습니다. Sedangkan kalau di isoyo sini, dia terbaca SS atau S. Karena bertemu dengan vokal. Jadi sangsiot di sini naik ke iyengnya sini. Jadi cara bacanya seperti ini. Nah, si bulat-bulat ini kita sebut iyeng. Jadi bacanya isoyo. Kalau di sini 겠습니다. 겠습니다. Bertemu konsonan. Jadi nggak bisa. Gitu. Kalau ketemu vokal baru bacimnya naik menggantikan iyengnya tadi. Seperti itu. Apa bisa dipahami, Kak Liva? Ya, sangat bisa. 감사합니다. 네, 아니에요, 괜찮아요. Tuh, saya kembalikan lagi ya materi yang tadi. Nah, ada lagi satu lagi penanya nih yang penasaran banget ya. Baby Monster. Baby Monster. Baby Ini Monster. Halo. Silakan perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya Husni Nur Laila Kodria, Dari manakah? alumni USM Wisnande. Oke. Alumni USM. Oke. Husni Nur Laila. Sekarang sudah kerja di mana? Jadi JOP, Miss. Oke. Ada rencana pergi ke Korea kah? Aduh, oke, langsung aja pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini ya, Sam. Gimana caranya kita tuh membedakan kita harus menggunakan bahasa banmal sama formal ke orang yang baru kita kenal gitu. Misalkan kita kan traveler pertama banget, kita harus menggunakan belakangnya itu harus ada yo-nya gitu kan ya biasanya. Nah itu gimana, Miss? Agak takutnya tuh salah gitu loh. Waktu kita di sana kita malah pakainya yang informal seperti itu. Oh, gitu. Takutnya nggak sopan gitu ya. Kayak gimana sih? Oke. Untuk membedakan kapan kita pakai 3 bahasa tadi, formal, informal, sama banmal. Kalau banmal, dia kayak tanpa akhiran ya, kayak tadi. 안녕, 안녕, gitu, 고마워, seperti itu banmal. Tapi kalau informal itu yang ada yo-yo-nya. 고마워요, 안녕하세요, 감사해요, kayak gitu. Ada yo, itu informal. Itu boleh dipakai untuk pertama kali ketemu. Kalau yang formal banget, itu yang ada nida-nidanya belakang. 고맙습니다, 감사합니다, atau 안녕하십니까. Nah, itu formal banget. Gitu. Jadi boleh pakai yang yo itu boleh. Atau yang belakangnya nida-nida. Seperti itu. Jadi kita harus cari aman yang pakai iyo-ionya gitu ya, Miss, biar kayak agak lebih sopan gitu ya. Benar. Belajarnya yang yo. Iya, itu seumuran apa enggak seperti itu. Benar. Siapa Korea nih, Kak? Umuran apa enggak? Karena kan wajahnya muda semua ya, Semnya. Iya, kayak kita. Gitu ya. Kalau ke Korea wajahnya muda semua masalahnya. Jadi kita bingung nih, ya udah pakai yang netral aja gitu ya, Semnya. Mungkin ya. Benar. Amannya pakai yang belakangnya you, itu aman. Aman ya. Oke, jawab kan? Terus nih ya. Ya, thank you. Terima kasih. Tanya lagi nih, terima kasih untuk Husni Nur Laila. Ada lagi dari kolom chat, Sam. Ini dapat dari siapa nih? Saras. Ya, ini dari kolom chat. Saras Sulistiawati ingin tanya, ya izin bertanya Sam Ratih, aplikasi yang bisa membantu turis Indonesia untuk traveling ke Korea, ada nggak sih? Kalau misalnya kita, mungkin berarti kita kalau misalnya ke Korea tuh, kita ada aplikasi apa aja sih yang bisa membantu kita gitu? Kita secara pakai abjadnya A, B, C, sampai Z. Terus sampai sana tulisan kayak gitu semua tuh. Nah,
Ada nggak sih aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan supaya kita bisa survive di sana tuh apa? Selain Airbnb ya, Sam ya? Iya, benar. Oke, kalau untuk aplikasinya, kan kita misalnya belum bisa lancar banget untuk baca, tulis, atau mengerti vocabnya. Itu ada 2 aplikasi. Yang pertama, ada Naver Dictionary. Naver Dictionary itu kayak membantu kita kayak kata kerja, terus kata dasarnya gitu. Pergi kata dasarnya apa nih, gitu. Tapi kalau mau mengartikan satu kalimat, itu pakainya Papago. Papago. Ya, itu nanti bisa kita ketik atau motret fotonya. Itu nanti sama Papago itu bisa ditranslatekan ke bahasa kita. Oh, Seperti itu. bener banget ya. Papago. Misalnya ke apa tempat yang ada tulisannya gitu kita bisa foto gitu. Benar. Bisa foto nanti bisa translate sendiri. Tapi kalau kita ke sana ya, kalau untuk belajar tidak saya sarankan pakai Papago. Tuh, Hmm. pakainya Naver Dictionary. Oh, oke. Nah, kalau pengalamannya Sam Rati sendiri gimana? Waktu ke Korea itu eh, bener-bener seperti orang hilang kah atau gimana, Sam? Iya Pengalaman. benar, waktu saya pengalaman ke sana masih belum bisa bahasa Korea sama sekali. Terus belum tahu aplikasinya yang untuk motret terus keluar bahasa Indonesianya belum, jadi saya pakai bahasa kaldu nih sama bahasa tunjuk-tunjuk. This, that, ya, irak ya. Loh, pakai bahasa Seperti Inggris. ya, tapi kebanyakan orang Korea yang di luar Seoul Hmm? itu mereka tidak mau menggunakan bahasa Inggris. Mereka bangga sekali sama bahasa Korea. Jadi kalau kita di dalamnya Seoul mau pakai bahasa Inggris pasti diladenin. Tapi kalau di luarnya Seoul mereka no English, no English seperti itu. Aduh. Oke, jadi Jadi kita harus belajar bahasanya. itu dia aplikasinya. Atau ada aplikasi lain nggak sih yang untuk membantu selain yang foto tadi? Ada nggak ya? Itu aja kali Eh, membantu banget ya kali ya. Kalau untuk mentranslatekan 2 itu, tapi kalau untuk naik bis, naik transport lain itu ada dari Kakao. Oke. Nah, Oh ya terus kakak. Google Map di sana tidak ada. Tuh, terus pakai apa, Sam? Pakainya Never Map. Never Map. Ya, pakainya itu. Itu lebih 100%. Pasti nyampai. Oh, oke. Itu info banyak banget ini. Maksudnya ada bisa pakai apa namanya eh Papago, pakai Nevermind, gitu-gitu. Jadi Nah, silakan nih kalian kalau yang mungkin masih masih ragu-ragu, coba aja ke sana. Siapa tahu nyasar. Enggak, iya benar. Tapi pasti nyampe. tapi pasti nyampe. Iya. Oke, oke, oke. Itu menarik sekali ya. Oke, terus ini masih buka berapa pertanyaan lagi nih? Coba kita lihat. Saya mau cek dulu ya, cek ombak dulu nih. Bentar, apakah Boleh, silakan. Nah, oh ya, link presensi, guys, kalau kalian cari ada di kolom chat ya. Sudah ada link presensinya, oke? Gitu. Terus, bentar, saya mau cek dulu. Apakah ada yang bertanya lagi? Satu lagi mungkin kali ya, yang terakhir ya. Wahyu Puji Lestari. Wahyu Puji Lestari. Halo, Oke, halo Wahyu. halo, Silakan Wahyu dari perkenalkan diri kamu. Oke, saya Wahyu dari Universitas Semarang, Fakultas Psikologi semester 3. Mau tanya, kalau penggunaan a, i, u, e, o-nya dalam bahasa Korea untuk memanggil nama ya, itu sufiksnya yang tepat untuk dipakainya itu bagaimana gitu. Kan ada tuh kalau yang manggil misal pakai kalau manggil Hecana itu pakai na gitu, gitu Miss. Mau tahu lebih lengkapnya sih gitu. Nah, itu Terima dia. kasih. Sama-sama. Oke. Wahyu Puji Lestari ini pertanyaannya. Oke, gimana, Sam? Oke, yang seperti yang tadi ada yang tanya tadi ya, siapa Kak Diva atau siapa? Yang baiknya untuk bertahan dengan tingkat kesopanan itu adalah yo. Jadi mau bilang kencana itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi untuk umur yang di bawahnya kita. Kalau untuk kita nggak tahu nih umurnya berapa, pakainya yo, kencana yo. Seperti itu. Yo. Terus untuk penyebutan nama, kayak kita gini ya, Kak Nanda dalam bahasa Indonesia, Mbak, Mas. Tapi kalau di Korea pakainya si, sang, siot, dan i. Jadi Nanda si,
terus Amar sih gitu. Jadi dia bisa Mbak atau Mas di sana dan lebih sopan seperti itu. Soalnya Juicy itu apa, Sam? Kalau Ajoshi itu kayak paman, tapi kita yang belum kenal. Oh, paman yang belum kenal Juicy. Mm-mm. Oke. Ya kayak di sini kayak kalau kita ke market gitu, Mas ini harganya berapa? Nah pakainya Ajoshi, Ajuma. Ah, Oh. nah gitu. Itu terjawab apa enggak tuh tadi? Wahyu Puji Lestari, apakah menjawab pertanyaanmu? Sudah, terima kasih. Oke. Terima kasih. Sam, untuk pengalaman mengajar di BBC gimana, Sam? Menyenangkan atau gimana? Ada berapa banyak nih yang sudah belajar sama Sam Pratiwi? Kalau untuk di BBJ keren-keren sih teman-teman karena mahasiswa ya. Jadi teman-teman kalau saya tanya gitu selalu menjawab gitu. Mungkin karena kita online, jadi kayak kurang deket gitu jadinya. Tapi kalau untuk pertanyaan, terus untuk mengajar gitu, teman-teman antusiasnya udah bagus, udah aktif gitu. Itu ada nggak sih yang sampai deket sampai akhirnya bisa bahasa Korea banget sama Sam Prati? Ada nggak? Kalau dari saya pribadi, ada beberapa digital creator yang sudah di sana. Jadi dapat beasiswa di sana. Wah, Jadi baca tulis dulu, ya. grammar, terus nanti ikut kelas conversation sama native. Gitu. Oh, menarik banget ya. Jadi ini mungkin kalau kalau yang sekarang ikut di sini dan daftar, kalian bisa ke BBJ aja karena memang kita tuh menyediakan kursus bahasa. Ya, bahasa Korea ini yang paling diminati, Sam, karena memang sekarang yang lagi hype banget tuh kan bahasa Korea ya. Kalau kita Benar. lihat hashtag di mana-mana semua orang tahu Gwencana, lama-lama kan nanti siapa tahu ya kan bisa bicara dengan lancar gitu loh dan bisa langsung pergi ke Korea. Berarti sudah Iya. dibilang berapa juta tiketnya tadi tuh bisa silakan nabung dari sekarang tuh ya. Pertama nabung buat kursus ke BBC dulu ya kan. Habis itu nabung lagi selama kursus nabung lagi baru nanti 4 juta tuh berangkat tuh ke Korea. Gitu kan saya. Benar. Belajar bahasanya dulu itu lebih bagus, lebih baik lagi. Nah gitu, belajarnya di mana lagi kalau nggak di BBC? Karena Sam ini lokasinya sekarang Sam sehari-hari di mana Sam? Saya ada di Kota Malang, di Jawa Timur. Oke, dan BBC itu ada di Semarang. Jadi kalian kalau sekarang ada dimanapun itu, silakan bisa daftar ke BBC. Tadi sudah saya jelasin sih, Sam. Kalau kita ada Instagram tuh, Instagramnya di bbj.usm. Itu bisa di follow aja. Setiap kita juga ada beberapa kursus gitu kan. Setiap sesi itu pasti kita beritahukan gitu kan. Ada TOEFL, kita ada TOEFL ya kan, Sam. Terus ada lagi kursus bahasa-bahasa asing, bahasa Inggris ada, bahasa Perancis ada, Korea ada, Jepang ada, Mandarin ada. Mungkin yang mau ke Timur Tengah bisa belajar bahasa Arab juga di BBC gitu. Dan sama seperti Sam Pratiwi yang mengajar di BBC ya, nggak cuman kalian langsung datang ke USM gitu nggak gitu. Tapi bisa juga kalian pilih paket yang belajar online. Ya, mau TOEFL online, mau belajar bahasa Korea online, itu bisa banget gitu loh. Jadi sekarang ini ada yang di Unisno juga nih, ada di Jepara juga nih Sam, by the way. Nah, sekarang Jauh. itu nanti juga bisa langsung daftar aja ke BBJ, bisa langsung ya tanya-tanya gitu. Ini berapa sih? Gimana sih? Apa aku bisa daftar sendirian ke BBJ nih? Kalau aku kursus sendirian berapa? Bisa. Sendirian bisa. Bertigaan bisa. Kalian punya 5 orang aja? Bisa. Apalagi 20 orang? Bisa. Ya kan, Sam? Benar. Nah, Bisa banget. grup besar. Di BBJ bisa grup besar. Bisa banget. Bahasa-bahasa juga banyak nih. Ada bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Asia lainnya gitu, Sam. Kayaknya udah dulu ya. Kita udah di jam 11 nih hampir nih. Benar. Dan tadi kesan pesannya gimana nih terhadap acara hari ini, Sam? Ini saya nggak nyangka kalau bisa partisipasinya bisa beratus-ratus orang. Terus teman-teman udah aktif banget tadi, baca bareng, jawab bareng. Terus dari Kak Nanda juga, wah juga moderatornya. Dan dari tim-tim BBJ itu keren-keren semua. Fast response semua. Kalau saya WhatsApp nih, Kak gitu, oh iya, keren-keren semua.
Jadi yang mau les bahasa lainnya boleh ke BBJ langsung, ke adminnya. Pasti langsung fast respon. Fast respon banget kita tuh sih paling fast respon banget. Aduh, kepala aku agak besar dikit nih, gimana dong? Benar-benar. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Jangan lupa guys, selalu follow dan juga ikuti berita-berita terbaru dari kita. Ini ya sih udah yang keempat. Jadi tahun keempat ini kita nggak terasa banget udah tahun keempat, ya. Jadi makanya bagi kalian yang pengen pinter banget ya bisa berbahasa selain bahasa Indonesia untuk bekal kalian di masa depan bisa banget. Facebooknya ada Bina Bahasa Jaya, ada lagi website di bbj.usm.ac.id, ada di Instagram di bbj.usm, ya. Terus kalian juga kalau misalkan ingin main-main aja ke sini boleh, kita offline kantornya ada di Universitas Semarang Jalan Soekarno-Hatta, ya. Nanti kalau kalian lihat ya ada menara USM dengan kolam renang tertinggi ya yang dimiliki oleh kampus di Jawa Tengah ini, itulah USM Jaya, gitu ya guys. Silakan langsung saja tanpa babi bu lagi daftar kalau pengen bisa cepet pintar berbahasa gitu. Jadi terima kasih untuk Samprati, terima kasih untuk penjelasannya hari ini. Dan terima kasih untuk semua peserta yang sudah antusias pada hari ini dan juga kepada para kru semua yang terlibat dan juga atas segala yang telah diberikan selama ini ya, yang lain-lain juga ini kayaknya nyimak juga nih di sini semuanya. Terima kasih banyak. Ini adalah IELTS hari keempat alias hari terakhir sekaligus penutupan. Jadi sampai jumpa di International Language Carnival tahun depan. Terima kasih semuanya. Saya Nanda, saya tutup dengan mungkin dengan ini ya. Dengan sedikit pantun kali ya. Mungkin ya, nggak tahu ya ini coba. Pantunnya masuk apa enggak nih ya? Sebelum saya ciao, oke? Ya. Ke rumah Pak Jaya membawa semangka. Bina Bahasa Jaya pasti mahir berbahasa. Sampai jumpa di IELTS tahun depan. Terima kasih, selamat tinggal. Annyeonghaseyo, bye guys. Kamsahamnida, saya merhati. Kamsahamnida. Bina Bahasa Jaya, pasti mahir berbahasa.